Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Hari ini saya kebetulan berada di Siring, Kota Baru. Jadi Siring ini merupakan titik utama ruang terbuka bagi masyarakat Kota Baru. Di Kabupaten Kota Baru ini memang visi dari kepala daerah atau visi dari daerah adalah berupaya meningkatkan pariwisata daerah dan kemudian menggali potensi-potensi pariwisata. Kalau kemarin kita jalan-jalan di Bukit Mamake yang merupakan destinasi baru, sekarang kita berada di Siring, Taman Siring di tepi laut di Kota Baru. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas sebuah materi terkait dengan katalog ya masih, karena memang masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait katalog. Saya baru ingat bahwa saya belum menyampaikan tentang substansi bagaimana kita melakukan pemilihan barang jasa di dalam katalog. Kalau di beberapa vlog yang lalu kita banyak bercerita tentang bagaimana memilih penyedia. Nah, sekarang kita berdiskusi tentang bagaimana memilih barang jasa di dalam katalog. Di Perpres 16 tahun 2018 dalam pengadaan barang jasa kita mengenal yang namanya value for money atau nilai manfaat uang. Nah, aspek nilai manfaat uang ini kemudian diejawantahkan dalam Perlem 12 dengan kalimat efektif yaitu tepat mutu, tepat waktu, kemudian tepat kualitas, tepat kuantitas dan seterusnya. Secara hierarki mungkin akan bisa disusun seperti ini. Tepat mutu, tepat kualitas ya, kemudian tepat kuantitas, kemudian tepat lokasi atau sumber, kemudian tepat waktu, terakhir tepat biaya. Dari sisi pemilihan penyedia kemudian ada yang disebut dengan tepat penyedia. Karena kita berupaya memilih barang jasa, maka unsur-unsur value for money yang kita bahas pada vlog kali ini hanya 5 saja. Yaitu tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat lokasi atau sumber, tepat waktu, kemudian terakhir tepat harga atau biaya. Dimensi tepat harga atau tepat biaya itu tidak boleh naik satu tingkat pun sebenarnya dalam konsepsi mencapai value atau kemanfaatan yang besar. Karena apabila biaya atau harga itu naik satu tingkat dari komponen-komponen lainnya, maka pengadaan barang jasa kita akan didriven oleh uang. Sedangkan konsepsi value for money adalah nilai manfaat uang, artinya manfaat yang mendriven uang kita. Sehingga kecukupan uang itu tidak menjadi faktor utama pertimbangan dalam kita memilih barang jasa itu. Nah, terkait dengan pengadaan barang jasa melalui katalog, ini sering sekali dijadikan pertanyaan. Kemarin di dalam sebuah diskusi peningkatan kompetensi untuk teman-teman PPK, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan kontrak di Kota Baru, ada satu pertanyaan, Pak Samsul, kalau misalkan kami mau barang yang ada di katalog tapi dikustomisasi, apakah itu boleh dilakukan dalam katalog? Secara pembelian sih sebenarnya boleh-boleh saja kalau itu berkaitan dengan tambahan layanan gitu ya, atau tambahan mutu yang berkaitan dengan penambahan mutu dari sebuah barang. Tapi tentu tidak dapat menyebabkan penambahan harga yang signifikan terhadap barang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah kita kustomisasi kemudian menambah nilai barang yang ada atau nilai harga di dalam katalog? Saya kemudian menyatakan sebenarnya tidak ada ketentuan khusus bahwa itu tidak boleh. Tetapi dari sisi pilihan, maka ada pilihan yang terganggu di situ. Yaitu apa? Kemungkinan kalau misalkan kita menambahkan atau kustomisasi produk, tapi kemudian menambah harga yang ada di dalam katalog yang sudah ditayangkan oleh penyedia, maka kemungkinannya bisa saja barang jasa yang kita butuhkan sebenarnya tidak ada dalam katalog. Nah, untuk memastikan itu maka kita mengukurnya dari value for money, komponen value for money tadi. Kita ukur dari kualitasnya, kita ukur dari kuantitasnya, kita ukur dari lokasi sumbernya, kita ukur dari ketepatan waktunya, kemudian kita ukur dari harganya. Itu terakhir. Nah, kalau misalkan dari sisi kualitas ternyata membutuhkan kustomisasi, maka barang yang ada dalam katalog bisa saja bukan barang yang kita butuhkan. Barang jasa yang kita butuhkan itu beda dengan barang jasa yang tersedia dalam katalog. Karena kalimat dalam katalog di SE nomor 3 tahun 2023 disebutkan, dalam hal barang jasa yang dibutuhkan, bukan barang jasa yang ada dalam katalog. Tapi barang jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog, maka dilakukan melalui e-purchasing. Nah,
Komponen kebutuhan inilah yang kemudian saya sebut sebagai komponen-komponen value for money. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, jangan hanya melihat barang jasanya ada di dalam katalog saja. Mari kita ukur dengan kualitas. Tadi, kalau diukur dari kualitas, ternyata kita perlu kustomisasi yang menyebabkan nilai harga di dalam katalog itu bertambah. Ini kemungkinan besar adalah kualitas yang kita butuhkan itu tidak tersedia dalam katalog. Maka dari itu, opsinya apa? Opsinya adalah apabila ada penyedia di luar katalog, dorong mereka untuk menayangkan produk sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya ada proses kita business matching, atau misalkan kita ada proses market sounding, atau ada proses RFI. Kemudian kita komunikasi dan tayangkan dalam katalog. Tentu tidak hanya untuk satu penyedia, dan di beberapa penyedia. Bahkan di penyedia-penyedia yang sudah dalam katalog bisa kita pakai RFI, kemudian kita minta informasi apakah bisa dilakukan kustomisasi ini. Tidak hanya untuk satu penyedia, tapi untuk beberapa penyedia. Apabila mereka merespon, maka mereka akan menayangkan produk sesuai dengan kustomisasi kita. Dan apabila itu tersedia dalam katalog, maka kita melakukan purchasing. Apabila waktunya tidak cukup, maka kita bisa melakukan melalui proses metode pemilihan lain. Bisa itu dengan pengadaan langsung, bisa itu dengan penunjukan langsung, bisa juga mungkin dengan tender cepat, atau mungkin juga dengan tender. Nah, jadi pilihan-pilihan value for money ini yang kemudian menjadi dasar kita untuk memilih barang jasa yang ada di dalam katalog. Jangan hanya tentang barangnya saja, tetapi tentang apakah ini barang jasa yang kita butuhkan. Bisa saja dari kualitas ada di dalam katalog, bisa saja dari kuantitas ada dalam katalog, bisa saja dari sisi lokasi bisa dijangkau untuk pengiriman, bisa saja dari sisi waktu bisa dikirimkan. Tetapi kemudian dari sisi harga ketika semua terpenuhi itu ternyata melebihi pagu kita atau melebihi estimasi harga yang kita sudah tetapkan, maka kemungkinan barang jasa yang kita butuhkan itu tidak ada dalam katalog. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi panduan bagi kawan-kawan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan yang melakukan eksekusi pembelian dalam katalog. Jadi jangan hanya lihat barang jasanya ada dalam katalog, tetapi pastikan dalam kertas kerja kita memilah bahwa barang jasa yang ada dalam katalog adalah barang jasa yang memang kita butuhkan. Sehingga tidak terjadi rekayasa-rekayasa, kreasi-kreasi mutu spesifikasi yang menyebabkan pengendalian kontrak jadi terganggu. Saya Samsur Ramli dari Siring Kota Baru, salam pengadaan, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.